Dari dua hal ya. Pertama dari sisi ekonominya. Ya, dari sisi ekonominya saya pikir dari angka-angka pertumbuhan itu kan jelas ya. Negara lain bisa minusnya sampai 6%, 7%, bahkan negara maju sendiri bisa terkontraksi sedalam itu ya. Kita cuma terkontraksi di minus 1% kalau ADB bilang ya. Lembaga lain sedikit lebih kecil, tapi tetap minus. Tapi dari situ kan kelihatan ya, sebetulnya kita lebih mempunyai daya tahan. Ini hampir sama dengan daya tahan tubuh manusia ke COVID juga ini ya. Orang-orang yang sebelumnya punya daya tahan baik, kondisi baik, dan tidak punya morbiditas, dia akan lebih punya daya tahan terhadap serangan COVID ini. Negara juga demikian ya. Menurut saya kalau kondisinya sebelum masuk COVID dulu cukup baik, makanya dia akan bertahan lebih baik. Otomatis karena tantangan ini sangat besar, tentunya tetap aja akan mengalami sedikit kontraksi gitu ya. Jadi secara umum saya pikir daya tahan kita masih cukup baik. Sekarang kan ini lagi banyak disuntikan dana juga untuk likuiditas dari sektor real juga, meningkatkan daya beli dan lain-lain begitu ya. Dan biasanya semua ini bersumbernya juga dari hutang biasanya begitu Pak Edison. Dan ini juga kalau dilihat dari sisi rasio utang pemerintah sendiri sudah sampai ke kategori apa nih untuk di level hutang pemerintah kita? Masih cukup bisakah begitu, masih cukup ruangkah begitu untuk memaksimalkan itu atau seperti apa nih Pak Edison? Begini, tadi mungkin saya share ada chart ke Anda ya, nggak tahu kalau itu bisa ditunjukkan apa tidak. Secara umum itu hutang itu tidak cuma hutang negara ya, kita memang punya hutang negara sekitar 30%, sedikit lebih di atas GDP gitu ya. Tapi juga hutang masyarakat, household kita tuh hutangnya seberapa gitu. Lalu kemudian perusahaan-perusahaan kita tuh hutangnya seberapa. Kalau kita total di Indonesia itu sekitar 79%. Ya. Ini jauh lebih kecil dibanding dengan negara-negara lain. Tadi saya share datanya ke teman-teman di CNBC, tapi mungkin nggak bisa disampaikan ya. Kalau di negara-negara lain, di Singapura itu bahkan lebih dari 200% kalau di total semuanya. Di Korea ya mendekati 300% gitu. Jadi ini yang saya katakan tadi, kondisi awal seperti apa. Negara yang sangat leverage, sangat besar utangnya, tentunya akan lebih kesulitan di dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya, Amerika sendiri mungkin Anda melihat mereka sangat leverage gitu ya. Akan lebih kesulitan sebetulnya dalam menghadapi pandemi. Belum lagi nanti kita belum tahu berapa lama pandemi ini akan berlangsung gitu. Jadi itu yang paling penting. Kalau dari sisi utang saya pikir nggak mengkhawatirkan ya. Cuma sebetulnya debat di Indonesia mungkin lebih bagus kita arahkan bukan ke utangnya, lebih bagus ke bagaimana meningkatkan penghasilan ya. Jadi kan bagaimana kemampuan kita untuk berhutang itu juga tergantung pada penghasilan kan gitu ya. Negara yang penghasilannya tinggi, penghasilan pajaknya tinggi, kemampuan berhutangnya juga bisa lebih tinggi tentunya. Sama dengan rumah tangga juga. Kalau penghasilannya tinggi, tentunya bisa berhutang lebih besar juga gitu. Jadi kalau dari segi pajak kita memang lebih rendah gitu. Jadi kita cuma bisa mengkolek 12% gitu dibanding negara-negara seperti Malaysia bisa 19%, Singapura tentunya jauh lebih besar. Nah ini debatnya mestinya lebih banyak ke sana. Apakah kita bisa membayar utang setingkat itu? Kalau menurut saya sih itu yang perlu diperbaiki ke kemampuan kita untuk mengumpulkan pajak dan juga untuk mendorong pembangunan dari sisi dengan penghasilan untuk membangun infrastruktur dan lain-lain. Itu barangkali lebih bagus untuk debat negara utama.